Halo semua, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang sudah tanggal 16 Desember 2020. Pertengahan bulan saat yang tepat untuk mengecek keadaan budgeting kita, apakah masih aman atau tidak. Tujuannya tidak lain agar kita tidak kalap ngabisin duit yang ada sehingga menjelang akhir bulan kita masih sejahtera. Seperti yang sudah aku sampaikan di video budgeting yang lalu, di sini aku menggunakan pemasukan sebesar Rp4.300.000 yang nantinya akan aku bagi ke dalam pos-pos yang ada. Aku ambil 15% untuk tabungan, jadi total ada Rp645.000 yang sudah aku sisihkan ke rekening. Kemudian untuk fixed expenses 50%, totalnya Rp2.150.000 yang nantinya akan aku rincikan penulisannya di tracker sesuai dengan pembayaran yang ada. Nanti ada totalnya untuk budgeting dan aktualnya. Kemudian untuk variable expenses atau pengeluaran tambahan, di sini totalnya ada Rp1.290.000 sehingga balance-nya nanti akan ada Rp215.000. Nah, di sini aku sudah menulis beberapa pengeluaran aku sampai dengan tanggal 15 kemarin. Jika ada belanja yang mengharuskan subsidi silang dari pos lain, biasanya aku catat di sticky notes agar bulan berikutnya bisa diatur kembali. Aku juga mencatat penarikan tunai dari rekening bank karena waktu itu uang tunai yang aku bawa nggak cukup untuk beli rice cooker karena rice cooker lama di rumah udah rusak. Oke, yang pertama aku cek yaitu untuk fixed expenses dulu. Di sini kita bisa lihat sama-sama ya, bahwa untuk beberapa item pembayaran itu ternyata lebih kecil dari budgetingnya. Di sini bisa kita lihat untuk listrik contohnya, listrik itu seharusnya aku menargetkan 150.000, ternyata yang aku bayarkan cuma 125.000. Ini pengisian token ya. Kemudian untuk air ternyata lebih kecil, harusnya 50.000 jadi 35.000 doang. Oke, selanjutnya aku jumlahkan aja budgeting untuk fixed expenses ini dan aktual atau pembayaran resminya juga ditotalkan. Untuk pembayaran resminya bisa kita hitung satu persatu supaya nggak keliru. Jadi fixed expenses yang aku bayarkan secara resmi totalnya Rp2.110.000 dan uang yang tersisa saat ini ada Rp40.000. Nah, sisa uangnya ini akan aku masukkan langsung ke saving challenge aku. Selanjutnya mengecek variable expenses. Untuk mengecek variable expenses ini panduannya kita lihat di tracker. By the way, untuk pos belanja bulanan, aku melakukan subsidi silang dari uang makan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kebutuhan yang tidak aku daftar di belanja bulanan ini. Melihat dari tracker ini, 2 minggu pertama ternyata aku merasa agak boros dibandingkan bulan lalu. Bisa jadi ada beberapa faktor seperti kebutuhan yang tidak aku data sebelumnya, misalnya untuk membeli beras yang kelupaan sama sekali aku lihat stoknya. Jadi jatah belanja bulanan yang seharusnya Rp150.000 jadi membeludak menjadi 200 lebih. Jadi inilah pentingnya membuat budgeting dengan dana yang agak dilebihkan sedikit agar bisa melakukan subsidi silang dengan pos-pos lain jika terjadi permasalahan seperti ini. Untungnya sebelumnya aku punya kelebihan uang makan sebesar 100.000 karena memang jatah makan mingguan aku itu 100.000, bahkan 100.000 pun ini berlebih. Biasanya aku total rata-rata belanjanya antara 70 sampai 80.000. Di tracker bisa terlihat untuk belanja mingguan aku itu ada yang 65.000 untuk minggu pertama, terus minggu kedua cuma 48.000 dan minggu ketiga ini aku anggap minggu ketiga aku belanja duluan 82.000. Beberapa waktu yang lalu, aku juga menarik uang tunai dari rekening BRI Syariahku untuk membeli rice cooker, karena aku membawa uang tunai yang kurang. Sebenarnya untuk membeli rice cooker ini, aku mengandalkan dana darurat. Selanjutnya, aku mengkalkulasi daftar pengeluaran dari variable expenses di tracker untuk mengetahui berapa duit yang ada di masing-masing pos sekarang.
Selanjutnya, sisa dana yang ada aku tulis di sticky notes untuk semua budgeting. Sudah bisa dipastikan dengan mencatat uang yang keluar dan masuk setiap harinya, maka bisa mengingatkan kita untuk arus keuangan kita sendiri. Jika arus keluar masuknya uang itu ternyata mengalami kebocoran di tengah bulan seperti ini, maka bisa kita deteksi dan dilakukan pencegahan di minggu berikutnya. Kita akan mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, pengeluaran apa yang harus ditekan, dan kebutuhan mana yang harus diutamakan. Hal itulah yang mendasariku kenapa aku mengevaluasi dan mengecek setiap tengah bulan dan akhir bulan untuk fokus ke keuangan di bulan berikutnya. Di sini aku bisa melihat bahwa ketika di tengah bulan keuanganku itu lagi sekarat, maka aku bisa mengatur mana yang aku butuhkan dan mana yang aku tidak butuhkan. Seperti jatah jajan, di tanggal 13 lalu aku membeli beberapa biskuit dan snack untuk aku stok di rumah selama 3 minggu. Dengan harapan aku tidak jajan di luar lagi, dan dengan begitu aku sudah menyelesaikan kebutuhan jajan tanpa harus pusing mikirin jajan ketika lagi bokeh. Dari sini bisa terlihat beberapa sisa dana budget yang ada, dan di sini aku harus berpikir 2 kali ketika aku harus mengeluarkan uang untuk beberapa pos yang ada, dan catatan ini aku tempel di buku. Sekarang tinggal menghitung realita uang yang ada. Jadi ada beberapa uang yang memang sebelumnya itu aku ambil langsung untuk aku simpan di saving challenge. Contohnya di sini uang bensin atau uang transport, dan yang tersisa 32.000, dan sesuai dengan yang aku data tadi. Jika memang ternyata uang transport ini kurang, aku bisa ngambil dari dana darurat. Setelah mengecek budgeting, kurang lengkap rasanya kalau tidak mengecek sinking fund dan tantangan menabung yang harus diupdate setiap minggunya. Untuk sinking fund aku sendiri, di sini ada beberapa yang sudah mendekati finish, tapi ada beberapa juga yang baru setoran keempat. Contohnya untuk vacation, kemudian yang nantinya aku harus selesaikan di akhir tahun ini yaitu untuk mama dan untuk membeli printer. Untuk beberapa sinking fund yang masih berlanjut, nanti aku akan buat videonya di tahun 2021. Sementara untuk money saving challenge harian aku di sini sudah terisi sampai dengan tanggal 15 tanpa kosong sekalipun. Ada beberapa yang aku isi dengan besaran 10.000 dan ada beberapa yang masih 5.000. Biasanya kalau lebih dari 5.000 aku tulis di bagian atasnya jumlah yang aku setorkan. Seperti untuk tanggal 1 dan 2 itu 10.000 dan 8.000. Ternyata tanggal 3 aku isinya cuma 5.000, seperti itu. Dana ini aku ambil biasanya dari kelebihan gaji, kelebihan uang belanja, atau aku ambil secara nekat dari dana darurat. Atau bisa juga diambil dari kelebihan dana yang ada di pembayaran fixed expenses. Menyusun rencana keuangan bisa jadi hal yang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit untuk dilakukan. Mengelola keuangan membutuhkan ketekunan dan kebiasaan. Jika sudah terbiasa, maka akan terasa lebih mudah dan secara tidak sadar muncul rasa ingin selalu melakukannya.
Nah, dalam menyusun rencana keuangan, tidak lupa juga harus ditinjau rencana keuangan kita ini pada pertengahan bulan, agar dapat membantu mengetahui posisi secara finansial. Ini juga membantu tetap berpegang pada tujuan awal dari menabung dan selalu giat bekerja untuk mencapainya. So, selalu semangat ya untuk semua pejuang finansial. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.